Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 4 Juni 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Sarungkan Pedangmu. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 18 ayat yang ke-11. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami tidak melawan kejahatan dengan kejahatan, kami melawan kejahatan dengan kebaikan, sebagaimana diperintahkan oleh firman Tuhan, dan apa yang disampaikan oleh Yesus kepada Petrus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanannya dikasih Tuhan, pada saat kita tidak diperlakukan dengan adil, kita kemudian dirugikan, kita difitnah, kita terancam, kita diintimidasi, kita ditekan, kita direndahkan, kita dianggap tidak apa-apa, atau kita dilupakan segala perkara yang sudah kita perbuatan baik kepada orang tertentu, maka kita punya kecenderungan membalas. Di dalam ayat 11 dalam Yohanes 18, seakan-akan Petrus melakukan perkara yang sangat luar biasa. Dan rasanya Petrus pun kemudian juga kaget dengan respon daripada Tuhan Yesus. Petrus mungkin berkata, hanya akulah rasul dan murid Kristus yang luar biasa. Pada saat Yesus sedang terancam, maka aku berani mengangkat pedang dan untuk melawan orang-orang yang mau mengganggu guruku. Bukankah ini tindakan yang mulia, tindakan satria, tindakan yang luar biasa? Tetapi Yesus berkata, kata Yesus kepada Petrus, sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Mari kita lihat peristiwanya dari ayat pertama sampai dengan ke-10. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada sebuah taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati Yesus berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku kamu yang kamu cari, biarkanlah mereka itu pergi. Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun kubiarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetapkan kepala kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Sahabat seperjalanan, kalau kita membaca kepada bagian-bagian berikut, Yesus kemudian menempelkan kembali telinga yang ditetak oleh Simon, yaitu yang bernama telinga Malkus. Dan biarlah kita boleh belajar beberapa bagian kebenaran firman pada hari ini. Yang pertama adalah Petrus merasa satria. Tetapi sesungguhnya siapa yang paling satria? Petrus atau Yesus? Yesuslah yang menjalankan kehendak Allah. Dia tidak melawan. Bahkan dia waktu ditanya, Petrus tahu dengan jelas. Waktu ditanya, siapakah engkau? Bukankah engkau yang bersama-sama dengan Yesus itu? Dia menyangkal 3 kali. Tetapi Yesus bahkan Yesus bertanya, siapa yang kau cari? Yesus dari Nazaret itu, akulah dia. Dan dikatakan 2 kali, akulah dia. Ayat ke-6 sekali, akulah dia. Ayat ke-8 1 kali lagi, akulah dia. Artinya siapa yang satria? Yang satria tentu kalau kita belajar tentang berbagai macam ketokohan orang-orang yang berani menghadapi bahaya. Kata satria hanya ditempatkan buat orang-orang pahlawan. Tetapi Yesus adalah dorongan yang luar biasanya. Karena dia kasih. Karena dia mengasihi.
Dia jelas tujuan datang ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa manusia, untuk menginsafkan dunia, mengembalikan seluruh makhluk ciptaannya, yaitu manusia, untuk kembali kepada jalan Tuhan, menghubungkan kembali hubungan yang terputus relasi Allah dengan manusia. Kalau kita begitu terkagum-kagum dengan Presiden kita Joko Widodo yang melakukan berbagai macam pembangunan infrastruktur, jalan-jalan dengan ribuan kilometer dari Sumatera sampai ke Papua, maka kita melihat Yesus yang berkata, "Akulah jalan yang akan membawa engkau ke surga, menikmati keindahan, menikmati keselamatan, menikmati kehidupan kekal, menikmati kemenangan melawan berbagai macam kuasa iblis dengan segala tipu dayanya." Pada titik ini sahabat seperjalanan, biarlah kita tidak melakukan tindakan-tindakan memakai pedang. Sekalipun di dalam secara hukum yang ada di dalam dunia ini, termasuk hukum negara, kita diberikan perlindungan. Kalau kita dirugikan, kita dibegal, kita dirampok, kita dihianati, kita ditipu, maka kita bisa memakai proses hukum yang ada di negara ini. Tetapi ada hukum yang lebih tinggi daripada semuanya itu, yaitu hukum kasih daripada Kristus sendiri. Hukum pengampunan. Kalau Allah di dalam Kristus Yesus tidak mengampuni kita, binasalah kita. Kita bukan ditetak telinga, tetapi kita mati di dalam kematian kekal yang sangat menderita, di perapian yang menyala-nyala. Pada titik ini sahabat seperjalanan, biarlah kita bersandar kepada Allah. Di dalam setiap ketidakadilan yang kita terima, perlakuan-perlakuan buruk dari orang lain yang merugikan, yang mencelakakan, yang menghitnah, ada Allah yang berdiri akan menopang kita, menguatkan kita untuk bisa menghadapi permasalahan tersebut. Dan Tuhan pun akan membela kita dengan caranya Tuhan dan bukan dengan caranya kita. Caranya kita seringkali tidak sabar. Tuhan, kalau orang berbuat buruk, segeralah hukum dia. Balaslah segera, tidak lagi menunggu waktu. Tapi Tuhan punya rencana, Tuhan punya waktu, dan Tuhan punya cara sendiri, dan Tuhan punya kedaulatan di dalam dirinya yang kita tidak bisa intervensi, yang kita tidak bisa perintah, yang kita tidak bisa pengaruhi. Karena intervensi kita, perintah kita, pengaruh kita tidak akan berdampak lebih baik selain kebaikan itu berasal daripada Allah sendiri. Pada titik ini sahabat seperjalanan, kalau engkau sudah mengangkat pedangmu dan engkau ingin membalas orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, maka ingatlah kebenaran firman Allah ini. Sarungkanlah pedangmu. Lalu Simon Petrus membawa pedang, menghunus pedang itu, meletakkan kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus, kata Yesus kepada Petrus. Sarungkanlah pedangmu itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapakku kepadaku? Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menolong kita menghadapi berbagai macam ketidakadilan, menghadapi perlakuan buruk yang merugikan hidupmu dan keluargamu. Tuhan beserta dengan engkau, Tuhan membela engkau, dan Tuhan punya cara sesuai dengan waktu dan rencana yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, sarungkanlah pedangmu, belajarlah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, amin.